Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Korlantas Polri menyiapkan pengawalan pemudik sepeda motor yang nekat melakukan mudik Lebaran 2023. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemudik sepeda motor selamat sampai tujuan, sehingga aktivitas mudik dapat berjalan dengan aman dan juga berkesan. Untuk memastikan pemudik selamat sampai tujuan sehingga aktivitas mudik berjalan aman dan berkesan, Korlantas Polri menyiapkan pengawalan di seluruh jalur mudik tak terkecuali bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Eri Nursatari, dalam diskusi FMB 9 mengatakan, pemudik sepeda motor masih menjadi permasalahan dan perhatian pihaknya dan jajaran pemangku kepentingan terkait karena 70% kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah sepeda motor. Untuk itu Polri telah menyiapkan pengawalan di titik-titik yang menjadi arus utama pemudik sepeda motor seperti jalur selatan. Dan Polri juga mengimbau agar pemudik sepeda motor tertib dalam berlalu lintas. Kepolisian telah memperkirakan waktu pergerakan pemudik sepeda motor tersebut sehingga begitu ada pergerakan, maka petugas bergerak melakukan pengawalan. Mudik di tahun 2023 ini betul-betul kita antisipasi. Kita sudah menyiapkan pengawalan, ya. Jadi itulah kalau memang sudah tidak bisa dilarang lagi, kita mengatur pada saat nanti rombongan besar itu motor lewat, kita akan siapkan untuk 91 atau pengawalan dari kilometer berapa di titik-titik mana udah kita siapkan semua, sehingga memang ya berupaya supaya mereka juga tertib dengan kawalan polisi. Waktunya juga nanti mungkin juga bisa diperkirakan tepat, dan mereka juga tetap batasan, kita selalu mengingatkan untuk tetap menjaga keselamatan dan mengatur kecepatan untuk mencapai dari satu titik ke titik yang akan dituju. Gitu. Selain itu, Korlantas Polri memastikan sistem etle atau tilang elektronik tetap berjalan atau berlaku selama arus mudik dan balik Lebaran 2023. Menurutnya, etle berjalan untuk memberi pelajaran ke masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Brigjen Pol Eri Nursatari juga meminta kepada masyarakat yang akan mudik tetap mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Kalau etle tetap berlaku, Mas Alfian, karena kita memberi pelajaran ke masyarakat, tidak ada toleransi kalau untuk ini ya. Jadi ini justru kita perketat supaya mereka juga sadar bahwa ini pada saat kita sibuk-sibuknya mudik ya jangan sampai melanggar, itu saja. Jadi etle tetap hidup. Jadi tetap nanti hati-hati para pengguna jalan, boncengan bertiga, lebih penumpang segala macam nanti akan kebidik dengan etle, hati-hati. Bukan nakut-nakutin, tapi itu memang udah sistem yang udah jalan. Menjelang Lebaran, penyebaran uang baru mulai dikeluarkan Bank Indonesia. Namun, Anda juga harus berhati-hati terhadap pemalsuan uang. Berikut cara membedakan uang palsu dan asli berdasarkan informasi resmi dari Bank Indonesia. Menjelang Lebaran, penyebaran uang baru mulai dikeluarkan Bank Indonesia. Tak sedikit, banyak masyarakat yang menukarkan uang lama dengan uang baru untuk dibagikan. Tapi tahukah Anda cara membedakan uang palsu dan uang asli secara kasat mata agar tak kena tipu oleh oknum nakal? Melansir informasi resmi dari sosial media Bank Indonesia, pada uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ada berbagai fitur spesial supaya rupiah kita semakin mudah dikenali ciri keasliannya, nyaman, aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan. Harapannya uang rupiah semakin berkualitas dan terpercaya, serta menjadi kebanggaan bersama sebagai salah satu simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja ya fitur-fitur canggih yang ada pada uang rupiah kertas tahun emisi 2022? Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azhar Anas bersama dengan Komisi 2 DPR Republik Indonesia membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara. Penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer mengupayakan agar tidak terjadi PHK massal dan pembengkakan anggaran.
Dalam rangka mencari solusi dan bentuk tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan perlunya kesepahaman bersama terkait prinsip dasar yang harus disepakati, sehingga ada kesamaan pedoman dalam mengambil solusi alternatif untuk penanganan tenaga non-ASN yang tepat dan adil. Dengan melakukan penataan SDM sesuai regulasi yang ada berdasarkan masukan dari DPR dan stakeholders, penanganan tenaga non-ASN dilakukan dengan prinsip menghindari PHK massal, menghindari pembekakan anggaran, serta tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Anas melaporkan berdasarkan pendataan non-ASN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, terdapat 595 instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dengan total tenaga non-ASN yang sudah melengkapi SPTJM tersebut mencapai 2.355.092 orang. Pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan SDM karena Menpan RB menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Dalam tindak lanjut penanganan tenaga non-ASN, dukungan semua pihak dalam penanganan tenaga non-ASN menjadi keniscayaan agar iklim birokrasi tetap baik. Lebih lanjut, Menteri Anas juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan Asosiasi Bupati, Asosiasi Pemerintah Provinsi, dan Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari jalan keluar yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan sedikit pun, terutama bagi para stakeholders non-ASN. Penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah kalau tidak ada honorer itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik, Mbak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu, kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Mbak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan. Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan Apeksi dan Apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan anggota pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Ombudsman Republik Indonesia menilai rancangan Undang-Undang Kesehatan belum mengakomodasi hak-hak kesehatan kelompok rentan untuk memperoleh layanan kesehatan. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih menyarankan agar proses penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan dapat melibatkan peran serta masyarakat. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih pada forum diskusi publik tentang rancangan Undang-Undang Kesehatan menyebutkan, untuk pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah harus memperhatikan 4 poin penting dalam RUU Kesehatan. Pertama, perlunya perbaikan tugas dan fungsi dari surveillance untuk menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sumber daya manusia, dan sumber daya pembiayaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, Ombudsman Republik Indonesia menilai RUU Kesehatan belum mampu mengatur secara rinci perihal kadar kesehatan. Ketiga, memaksimalkan fungsi pengawasan dalam konteks penindakan, serta keempat, pemenuhan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan di tingkat rujukan lanjutan memerlukan standar layanan yang jelas dan terukur, dan perlunya ada harmonisasi terkait dengan standar pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia juga berharap agar RUU Kesehatan ini dapat membuka lebar ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Kesehatan. Karena itu, unit ini perlu juga ada pengaturan di dalam RUU tersebut. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini sejatinya diharapkan dapat mengatur masyarakat dan juga sumber daya manusia yang menjadi garda terdepan pemberian layanan kesehatan, baik yang berada di fasilitas kesehatan pertama, fasilitas kesehatan rujukan, termasuk tenaga kesehatan yang mendukung pemberian layanan kesehatan. Pada akhirnya, Ombudsman berharap bahwa agar RUU Kesehatan ini nantinya menjadi kebijakan yang membuka lebar ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Kesehatan kelak. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.